Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel PKS Tarumajaya. Kali ini kita akan membahas kilas peristiwa sejarah tentang Tarumajaya. Tarumajaya adalah daerah penyangga ibu kota yang mungkin tak banyak orang yang tahu guys. Bahkan tak sedikit orang rantau ketika pulang ke kampung halamannya pasti tetap saja menyebut daerah ini sebagai Jakarta. Padahal Tarumajaya secara administratif sudah masuk wilayah Kabupaten Bekasi loh. Tak sedikit kegiatan di wilayah tersebut yang turut menyokong kegiatan yang ada di ibu kota. Daerah ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini, Tarumajaya khususnya Segara Makmur berkembang menjadi kawasan sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Selain itu, ternyata Tarumajaya juga banyak menyimpan misteri sejarah yang bahkan beberapa di antaranya masih menjadi penelitian bagi beberapa antropolog dan ahli sejarah guys. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas peristiwa sejarah apa aja sih yang ada di Tarumajaya. Cekidot. Prasasti Tugu di Kampung Batu Tunggu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya. Konon, Tarumajaya merupakan salah satu wilayah kekuasaan dari kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang pernah berkuasa sekitar abad ke-4 sampai dengan 7 Masehi di Nusantara. Kekuasaannya membentang dari Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, sampai Bogor. Hal ini dibuktikan dari adanya peninggalan prasasti Tugu. Prasasti tersebut ditemukan di Kampung Batu Tunggu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Saat ini, prasasti itu disimpan di Museum Sejarah Jakarta guys. Isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 di masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Sungai Gomati dan Candrabaga yang digali pada sekitar tahun 417 Masehi itu sekarang adalah Kali Bekasi. Peristiwa Tambun Angke 1947 di Desa Pahlawan Setia. Berbeda dari desa-desa lain di Bekasi, hingga akhir 1947, Tambun Sungai Angke belum memiliki seorang lurah. Situasi tersebut membuat orang-orang Belanda tidak senang, terlebih setelah mereka tahu secara administrasi orang-orang Tambun Sungai Angke menginduk ke Desa Pomahan yang dipimpin oleh seorang lurah pro-republik. Kecurigaan Belanda terhadap orang-orang Tambun Sungai Angke semakin besar saat muncul isu kampung tersebut menjadi basis dari relawan Republik pimpinan Ki Haji Nur Ali Bekasi. Singkat cerita, Belanda memberi ultimatum kepada warga Tambun Sungai Angke agar secepatnya mengangkat seorang lurah. Bahkan tersebar isu bahwa Belanda sudah mengantongi satu nama, namun yang bersangkutan tidak mau dan malah lari ke Cirendo di daerah Jakarta. Dan ketika masa pencoblosan tiba, semua warga Tambun Angke tak ada yang datang di tempat pencoblosan. Itulah yang menyebabkan tentara KNIL Belanda membantai satu persatu warga Tambun Angke secara brutal. Sadis ya guys. Tangguhnya rakyat Tarumajaya melawan tentara Belanda. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, negara kincir angin ternyata tak rela kehilangan wilayah jajahan yang dulu menghidupi Belanda selama beratus-ratus tahun lamanya. Setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, Belanda menempuh jalur perundingan agar Indonesia kembali dalam genggaman. Perundingan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah RI secara de facto. Namun, sebagai kedok agar wajah penjajah tak tercoreng di mata dunia internasional, Belanda menambahkan agresi militer itu sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan itu sebagai urusan dalam negeri. Salah satu daerah sasaran dalam aksi itu ialah Bekasi dan Karawang. Sebab saat itu, sepanjang Bekasi hingga Karawang merupakan jalur logistik perkereta-apian. Daerah itu pun merupakan wilayah subur pertanian sehingga sangat strategis untuk mengamankan pasokan bahan pokok tentara. Namun, masuk ke Bekasi dan Karawang ternyata tak semudah yang dibayangkan Belanda. Pertahanan tentara Indonesia di perbatasan Jakarta Bekasi terkenal kuat. Berkali-kali tentara Belanda mencoba menjebol pertahanan di 3 jalur, yaitu Cilingki, Sukapura, Tarumajaya, Babelan, tapi selalu gagal. Wah, keren juga ya tentara pasukan Tarumajaya. Mudah-mudahan perjuangan rakyat Tarumajaya bisa menginspirasi kita semua, khususnya PKS Tarumajaya, dalam mengisi kemerdekaan dengan banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat semua. Jika kamu suka, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini ya. Dan jangan lupa like-nya, agar bisa selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.